Bapak itu ya. Pak Endi. Ya, puji dan syukur kepada Tuhan Yesus karena kembali kita berkumpul di rumah keluarga J. Purba Murumunte untuk melakukan pertemuan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga rumah ini yang telah membukakan pintunya untuk kita bersama-sama melakukan ibadah pada malam hari ini. Baik, adapun yang akan mengambil bagian pada ibadah pada malam hari ini, untuk waktu nanti akan dibawakan oleh Sintua di dalam Saragi. Kemudian nanti pembacaan ayat bulanan akan dibacakan oleh calon Sintua SK Purba. Nanti dari ini, Kasika dari Kreatif. Kemudian nanti doa syafaat kita mintakan dari Sama Serani Saragi. Khotbah nanti akan dibawakan oleh Pendeta Jeffrey Judika Purba. Kemudian doa dari tuan rumah. Baik, untuk doa syafaat kita berikan kesempatan pertama kepada keluarga rumah ini atau tuan rumah untuk menyampaikan hal-hal yang akan didoakan. Kami berikan kesempatan. Tahu. Oh, Sampai batu seluler kami, batu. Tapi kan operasi sudah berjalan. Oh. Masuk. Masih muat sebanyak masih itu. Sini nempel. Enggak ada di belakang. Sini aja. Sini aja cerita. Sini bertempel. Duduk. Mulai beratnya. Kami juga. Rame. Oh, ada dia. Ini ya, Mama. Sini. Itu nyanyi. ya, kita lanjutkan ya. Iya. Ada lagi yang akan disampaikan dari keluarga rumah ini pagi? Dari kita yang hadir? Ada yang akan didoakan, akan disampaikan? Kesehatan Baik, kesehatan untuk orang tua kita juga yang lansia. Ibadah kita pada hari Minggu akan dirangkum yang akan membawa doa syafaat. besok pendeta bikin utang. Ya. Lima nukir. Terima ya. Lantas hadir di sini. Didoakan juga ya, Bu. Kuat ya, kuat. Ya, ada lagi? Ya. Ya. Tidak ada. Kita mulai ibadah kita awali dengan khotbah.
mulai ibadah kita, ada hal yang perlu kami mungkin mau sampaikan bagaimana yang menyangkut dengan tata ibadah. Ya. Mohon dibuka karena kami sudah share ke grup WhatsApp sektor, ada di sana. Mungkin terkhusus untuk inang di rumah ini bukan kebetulan barangkali ya, tata ibadah kita berbahasa Simalungun. Barangkali mengingatkan agar inang ini bisa mempelajari bahasa Simalungun, kira-kira begitu ya. Jadi bukan secara kebetulan barangkali, ini sudah rencangan Tuhan gitu kira-kira. Jadi mari kita mempersiapkan, sudah dapat semua ada ya, dari sudah saya share di grup WhatsApp sektor 3 tata ibadah kita pada malam hari ini. Dari dah do kurang siap orang lampuan kene ada orang membenai tapi dari dah pegang ya. Jadi di arah se pasir-sir kita masukkan tata ibadah ta sonai Duma mendapat ganu kan? Tung pinalabe masih lang kamar balus na siya. Nah, kasi buka kita ang na duma. Ulang marbalos na berarti yung piloto kan. Jadi ang gunung masiap biar AC pasir-sir kita mahoma uhur sonayage pikiran pakon hadir yun tadane. Yung memasuki kita cara pertumbuhan ta ibagas Panginoon. Ya, jadi biar masuk kita ibagas situasi saat teduh. Ibagas goran ni naibatawa apa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing sito palangit pakon tangon. Amen. Perlu ma pindahi hanima harajaon ni naibata apa hapitoran ni lupai tambah konon ni do ganuban ay banima. Haleluya mandoring kita doring haleluya nomor 450 ayat 1. Iholdo uhur nami Tuhan pajupa bohi pakon ni ham doning konita. Uhur nami Tuhan pajupa bohi pakon ni ham sai Roma ansonari Tuhan kodahi hanami sai Roma ansonari Tuhan kodahi hanami. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibataba ko nami paridok niuhur na tarsulur bani panorangon roh Tuhan nami hubamu martarima kasih bamuji apa pasangapkon ham ay butohan nami hamdo na mangujur uhur nami mambahin boy hanami martupu ijon sadaryon lahu mamuji apa pasangapkon ham hamdo harohan ni haganuk na perluan nami hamdo si madahan nami anjaha pitah kubabudo hanami marsombah iha perluhon hanami do mengindahi harajaon apa hapitoranmu ananiai
say mairok mahurmu ban nami say roh mahammanohu hanami bani partungguanon urupi hamma hanami asitalop hanami marparsaoran hubamu ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma hanami amin. Menunjung kita bani haleluya nomor 6 ayat sada das bani ayat 4. Usai menuding masuk kita membaca ayat bulanan. Haleluya nomor 6 ayat sada das bani ayat 4. Amdoi puji uhur hon dodikon kita. Amdoi puji uhur hon Jehovah Tuhan King Tuamilan kondo tong tong ganu binai muin ayat 2. Sibasaon gantay bagas sa Bauminon. Amay buat kumani 2 Korin 8 ayat siya. Ay ibotoh na siyam do idop ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus na bayak hinan gabe miskin halani na siyam. Ase bayak na siyam halani sumbu ni ani. Adong do upasan ni halak si malungun na hinan makatahon. Tulis kon laklak asal ulang pahu. Age mahuwa halak asal ulang ahu. Upasaon pataridah kon sikap ni jolma na individualis atape egois. Sikap nasonon jupah bani halak nalape atap lang mangarusi idop ni uhur ni naibata. Halani halak na mangarusi idop ni uhur ni naibata. Lang boy lang gabe halak paridop ni uhur do gabe halak nasari bani hapurluan ni halak nalegan. Sikap nasari bani hapurluan ni halak nalegan. On mana ipatakas Paulus bani Kuria Korin. Kuria Korin bani panorang ay marhasurungan do. Marhasurungan bani hapor sayaon, bani hata, bani habotohon, bani haringgason, pakon bani holong. Ase taridah ma namin hasurungan ni magitay sorja idop ni odor. Halani bani panorang ay buhay do halak na miskin e Jerusalem na mangarap bani pangurupion ni halak na legan. Halani ay sir mahoma namin Kuria Korin patupuhan tupak ni Sidea hubani hasoman na e Jerusalem. Nagabi onjolan mandalan kon idop ni uburon ay makabagalon idop ni ubur ni Tuhan Yesus Kristus na dokparlobe mambere buwe kosupasu hubani Sidea. Tuhan ta Yesus Kristus na bayak inan gabi miskin halani na siyam. Asibayak na siyam halani sombong ni ay. Abayakon ni Yesus Kristus ay maibagas hasangapon ni. Yohanes sada ayat sada bani mukah ni domaadong hatain. Anja harap pakon naibatado hatain. Anja hanaibatado hatain. Ia hatain ay ma Yesus Kristus. Halani jolma nagok dosa gabi rohdo naibata ibagas Yesus Kristus
Gabi jolma lahu paluakon jolma na ibagas pagdosaon lakon hasumbuhon. Artini Yesus memberi hosahni tobus ni gue halang. Markus 10 ayat 45. Yesus memberi usihan hubata ase hitape gabi halak paridok ni uhur nang bani hasoman. Maronjolan bani hidop ni uhur ni Kristus ma 10 taon. Boy hatahonon onjolan ni horja nama dear na binahenta sedo ase tapi halani. Halani parlobedo ijalo hita idop ni uhur ni Tuhanta Yesus Kristus hita pe gabe halak paridok ni uhur ma. Ase habayakon na sitong sedo berorientasi bani materi intelektual tapi berorientasi bani pangidangion. Aima pangidangion na berdampak. Amin. Terima kasih. Menunding kita humbani haleluya nomor 308 ayat sada dasbani ayat 3 nomor 308 ayat sada dasbani ayat 3 terus saya menunding masuk kita tonggo syafaat. Yesus nama Roh Baru, saya tangi orang, ulang lupamu aku, tatap maaf. surgawi, puji syukur kami panjatkan ke dalam Yang Kudus Bapa.
Pada malam hari ini Bapak masih menyertai kami, memberikan napas kehidupan bagi kami, sehingga kami masing-masing anak jemaat-Mu, umat-Mu dapat meringankan langkah kami, dapat hadir di tempat saudara kami ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan saat ini juga ya Bapa, kami juga teringat kepada saudara-saudari kami yang belum sempat hadir dalam rangkaian ibadah kami ini. Kalau mereka punya Bapa dalam keadaan sakit, tolong ya Bapa, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga pada minggu-minggu yang akan datang kami dapat ya Bapa bersama-sama bersekutu berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada rangkaian doa syafaat kami ini Tuhan, pertama kami mendoakan Bapa kepala rumah tangga di tempat ini, di mana Tuhan ada rencana mau menjalankan ataupun melakukan operasi di bagian tubuhnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada Bapak ini, memberikan kekuatan iman agar Bapak ini ya Bapak dapat menjalani operasi pada bulan Januari dengan pertolongan Tuhan, dengan memperoleh kekuatan dan keberanian kepada Tuhan. Kami tahu ya Bapa, kami manusia yang lemah, begitu juga Bapak ini Tuhan. Akan tetapi kami yang yakin dan percaya, Tuhan akan melindungi, menyertainya semua, agar rencana operasi ya Bapa dapat berjalan dengan baik, dan melalui tangan-tangan dokter yang akan melakukan operasi juga ya Bapa, dapat mengangkat segala jenis penyakit yang ada di dalam tubuh Bapak ataupun saudara kami ini Tuhan. Dan kami juga ya Bapak menyerahkan keluarga rumah tangga ini kepada Ibu, di mana ya Bapak sebagai ibu rumah tangga membimbing membesarkan anak-anak mereka, merawat keluarga ini Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, roh kepintaran, kesabaran, sehingga Tuhan dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu di dalam keluarga rumah tangga ini. Tuhan juga senantiasa memberikan berkat yang melimpah kepada mereka. Di dalam mereka juga membesarkan anak-anak mereka dalam masa perkuliahan Tuhan, dalam masa sekolah Tuhan. Tuhan juga senantiasa menyertai mereka. Jangan Engkau tinggalkan mereka Tuhan, akan tetapi Tuhan dapat bersama-sama setiap saat, bersama-sama dengan mereka. Bapa Surgawi, kami juga Tuhan berdoa kepada keberangkatan pendeta pada besok hari ke Sintang. Tuhan juga senantiasa menyertai pelayanan Bapak pendeta kami ini, sehingga dari keberangkatannya Bapak besok pagi sampai di Sintang Tuhan, Engkau senantiasa menyertainya Tuhan, sehingga dapat melakukan pelayanan di Sintang dengan baik ya Bapak. Kami juga ya Bapak teringat akan panitia Natal GKPS Pontianak. Berikan mereka ya Bapak kesehatan, kekuatan, kesabaran, agar mereka ya Bapa dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai panitia dalam rangka kami merayakan Natal kami bulan Desember ini Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga teringat kebaktian minggu kami yang akan dilaksanakan pada hari Minggu. Tuhan juga senantiasa menyertai kami, menyertai umat-Mu seluruh GKPS Pontianak. Begitu juga ya Bapa yang mengambil tugas bagian pada hari Minggu. Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga masing-masing kami yang bertugas ya Bapa dapat melakukan pelayanan seturut dan sesuai kehendak Bapa juga. Dan juga ya Bapa, kami teringat juga akan bangsa negara kami. Banyak pergumulan di bangsa negara kami ini Tuhan, terutama kepada pemimpin kami dari tingkat tertinggi, dari presiden sampai tingkat yang paling bawah. Tuhan senantiasa menyertai mereka, merangkul mereka, dan memberikan roh kebijakan kepada mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapa dengan baik. Sebenarnya Tuhan, banyak juga yang akan kami minta kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Bapa tahu dan Bapa akan memberikan yang terbaik bagi kami. Begitu juga ya Bapa dalam rangkaian ibadah kami ini, Engkau senantiasa menyertai ibadah kami ini ya Bapa, sehingga dapat berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Laima ambilan menuding kita Bani Haleluya nomor 207 ayat sada Bani ayat
2. Tanggo mahita. Bapa nami na surga, sihol matongon jalon nami hata hanggoluhan. Hata nama pasting no hambamu bani panorangon. Sadar hanai Bapa nanggo ibagas hoton duhan nami. Nalaho mangarusi terlebih laho mandalan konin. Alaniai songon doding nami. Beri hama tokon hatorangan humban nami. Pangajarion na humbamu marhition tundu na pasingin. Ase izini tangarhan nami hatamun Bapa. Buya rusi hanamin. Nagabitadah patunduyon bani hanami na martupu panorangon. Jalo hanai mo Bapa hatamu bani panorangon. Sugoran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Kapilang kita ganupan na hingarga ni Tuhan ta. Kata ni Tuhan na selondos bata bani panorangon. Ibuat humbani buku podah. Podah bindu saplonom. Kamukah maai humbani ayat saplonom dan subani ayat 20. Podah atau Amsal Podah saplonom Amsal 16 ayat seplonom dan subani ayat 20. Biar papinang kita ganupan sunana maposo ibasaon hanami iri-iri kita baga surga sunon mahatani Tuhan ta. Jubahan habentaran tiaran duai kembani omas dapotan hauhuron harganan kembani pirak. Dalan ni halak parpitor daw duai kumbani hajahaton anjahana makargahon buluh ni ijaga do lakah-lakah ni. Parlobe ni hasadaon ay magijang niuhur anjaha paninjengon do parlobe ni hadabuhon. Diarando marturung niuhur rapkon na masombuh ase marbagi taban-taban rapakon halak na jukat. Halak na marimbagas kon hata dapotan na madear anjaha martuah do halak na marhatengeron bani Jehovah jaima dasni jalo kita ma hatani naibata marhite doling na gabi pangakuanta doling hita haleluya nomor 10 hatamu ali Tuhanku arta si harganan ay
Yes, ni Bapak Inang horas mau bataganupan. Salam. Hitaganupan na hinarga ni Tuhan ta, jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Berdasarkan kebenaran firman, pada saat ini saya ingin pertama sekali mau membawa kita bagi panorang on, mau melihat dulu bagaimana hidup kita sendiri. Sihol hanami membuat kita untuk bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupan yang sudah pernah kita jalani, yang masih bisa kita ingat. Mulai hatohonon ketika kita kecil, bertumbuh besar, merbagal, dan subani panorang on. Mungkin kita sekarang ada yang sudah berusia 30, 35, sampai mungkin ada tuan rumah sampai kepada usia yang ke-60 tahun. Dan haganupan hiton, setiap kita memiliki kisah kehidupan yang berbeda. Kita memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Itu sudah pasti. Setiap kita menempuh liku-liku kehidupan yang berbeda. Itu sudah pasti. Dan di dalam kepastian firman Tuhan kira-kira mau mengajarkan seperti ini. Atau siol makatahon sonon. Setiap pengalaman kehidupan yang pernah kita jalani, pasti hatahonon pernah yang menemui namanya kegagalan. Kita pernah jatuh dalam hidup ini. Setiap kehidupan nongge dalam kita, mari kita ingat bagaimana pengalaman kehidupan kita. Kita juga pernah merasakan situasi susah dalam hidup kita. Kita juga pernah mengalami situasi curiga. Kita juga mungkin pernah merasakan rasa takut bani goluon. Kita mungkin pernah memiliki pengalaman traumatis, pengalaman pahit bani goluon. Dan mungkin pengalaman-pengalaman anggu pasukun penhubatta masih bisa kita ceritakan sampai pada saat ini. Yakin doa. Izin kita hatahonon, katakanlah pada mengisong kitonkan, langadong hiton hinan berpikir ya. Ketika mungkin kita sudah beranjak anak-anak songon nyumbah tahun, mereka mungkin berpikir atau mereka akan bertumbuh besar, dokusiai lang ongga au mungkin dah amo lebih 2 tahun. Dalam tahap kehidupanku, perjalanan kehidupanku baik panorang on, saya menikah itu dengan siapa, punya anak berapa, ditempatkan di mana, ya, aku mau botoh dah. Tapi saya jalani hidup itu. Saya tidak tahu nanti memiliki orang tua sampai usia berapa, dan saya juga nanti tidak tahu dong dona beriku atau lang. Doko saya lang humahu botoh kuliah na masa bani gulukon, ya mungkin rata-rata sunai do hitaon. Sudah ada hitoon. Ay lang adong hitoon mungkin na rohak kuda. Contoh ni kan rohak kuda. Sonon hulaw jay, sonon hulaw jon, sonon hulaw jon. Enggak ada kita tahu itu. Perjalanan kehidupan kita bani guluon. Nah, pondok hatahon lang kubotos itu jatuh lang nasyang. Kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan rahasia. Yang tidak kita tahu. Bagaimana hatahonon menjalaninya, mengungkapkannya, dan menjelaskan dalam hidup ini. Goluh na do medalani hita, Bapak Inang, bisa mungkin kita mengerti, tapi yakin goluh na do medalani hita pun, kehidupan yang sudah kita jalani pun, bahat do penalapi harusi kita. Kita tidak mengerti, masih banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan bani goluh toon. Kenapa saya seperti ini? Kenapa hidupku seperti ini? Bagaimana nanti ini? Bagaimana nanti itu? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada di dalam hidup kita. Maksud nami laho patugah kon firman Tuhan laho mengajari kita, membantu kita, menolong kita, bagaimana kita menjalani kehidupan yang seperti itu. Memang benar, banyak kehidupan kita ini yang belum kita ketahui, dan bagaimana menjelaskan itu? Masih banyak hal yang belum kita ketahui dalam hidup kita. Bagaimana menjelaskan itu? Kita tidak tahu menjelaskan ketika misalnya ada sitaronon, penderitaan. Ini yang paling susah untuk bisa kita jelaskan dalam hidup kita. Kita mengalami sebuah situasi kesulitan atau penderitaan, bagaimana kita menjelaskan itu? Yang saya alami ini adalah ini artinya. Yang saya hadapi ini adalah ini artinya. Yang akan saya hadapi ini artinya. Nah, mahita membotohai. Firman Tuhan mau mengajarkan hubata. Untuk bisa mengerti pinomat kita sedikit mampu memahami untuk bisa menjalani firman Tuhan maka tahun milikilah hikmat.
Kodah, ini amsal. Firman Tuhan ubat berminat amsal, hikmat. Hikmat itu apa? Bukan pengetahuan, bukan sebuah ilmu. Contohnya, macam orang tua, bagaimana apa masakan khas Dayak itu? Makanannya yang khas. Dumbi dimasak. Dumbi. Daun singkong. Itu yang khas. Apa dia? Jadul tuh. Iya. Babi masak itu. Oh, babi ini mungkin. Dalam bambu. Cincang masukkan ke bambu itu. Oh, ini Mama. Kalau saya tanya, bagaimana cara membuatnya? Boleh buat orang Nasam, bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan? Bikin tadi makanan tadi tuh. Yang ada. Dari yang dicincang-cincang, halus baru masuk ke dalam bambu. Dari bumbu lah. Kasih bumbu biasa bawang putih biasanya dengan kasih pokoknya dihancur halus. Jadi kalau makannya dituangkan seperti apa? Jadi lapar aku nih, Mbak. Ya. Iya, seperti itu malah jadinya dia. Artinya yang mau aku sampaikan, Ibu bisa menjelaskan itu bagaimana proses masaknya. Bisa menjelaskan itu kan? Dari mana itu terbuat, berapa lama dimasak, berapa lama bagaimana racikan bumbunya bisa dijelaskan. Bagaimana? Tapi hikmat, ini beda lagi. Hikmat ini bukan seperti kita menjelaskan cara membuat ini seperti ini, cara membuat seperti itu. Kalau itu bisa semua orang menerangkan itu, bisa semua orang menceritakan itu. Tapi kalau sudah contohnya kehidupan yang kita jalani, bagaimana menjelaskan itu? Bisa kita menjelaskan seperti membuat tadi makanan itu? Tidak bisa. Makanya perlu hikmat. Hikmat inilah yang membantu kita menjelaskan ketika terjadi sebuah peristiwa dalam kehidupan kita. Dengan hikmat yang daripada Tuhan, kita mampu mengerti, oh ini kira-kira maksud Tuhan, oh ini kira-kira tujuan Tuhan, oh ini kira-kira yang menjadi makna dalam kehidupanku. Itulah hikmat. Mampu menjelaskan dalam apa yang terjadi dalam hidup kita, terutama sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu tadi, khotbah sudah dimulai, begitu banyak pengalaman, begitu banyak situasi dalam hidup kita yang belum kita mengerti. Karena itu orang beriman membutuhkan hikmat. Dan di sini disampaikan, jupahan hapentaran. Jupahan hapentara atau kejarlah hikmat itu. Karena apa? Karena hikmat itu diaran doi humbani omas. Laku suku. Hahuranai harganan humbani pirak. Bisa Minang. Nini, hikmatai harganan humbani omas. Omas. Ini yang berharga kan? Berharga di batta ada omason. Pirak. Berharga. Tapi ini ada yang lebih berharga. Apa itu? Hikmat. Memiliki hikmat itu lebih berharga daripada emas. Kenapa? Kalau kita memiliki emas, mungkin emas itu tidak bisa menjelaskan bagaimana itu. Seperti apa itu? Tidak bisa itu menjelaskan loh. Walaupun itu bernilai bagi kita, ketika terjadi masalah dalam hidup kita, mampukah emas yang kita miliki itu menjelaskan apa arti ini? Lamboy. Tidak bisa. Jadi hikmat. Halanya John perbuatan maka tahun ini jumpahan hapentaron. Dan Izon disebutkan Bapak Inang. Adong 3 adong tolu hikmat Izon. Ada 3 contoh hikmat yang disampaikan kepada kita supaya dengan hikmat ini, belajar hikmat ini, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Ini yang tentu yang kita doakan. Ini yang tentu kita inginkan. Kehidupan kita saat ini dan yang akan datang akan lebih baik. Bagaimana supaya lebih baik ini? Ini ada 3 hikmat yang disampaikan kepada kita. Dan hikmat ini berkaitan dengan diri sendiri. Dan yang kedua berkaitan dengan orang lain. Dan hikmat yang ketiga berkaitan dengan Tuhan. Kita mulai dengan hikmat dalam diri kita sendiri. Seperti apakah itu? Disebutkan Izon Bani ayat 10 itu. Banyak 10 itu. Saya bahasa Indonesia saja ya. Menjauhi kejahatan. Itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Ini hikmat yang pertama.
supaya dalam hidup kita ini bisa selamat. Aseboy banikulu tom hita damai pakon sonang, milikilah hikmat dengan cara seperti apa? Menjauhi kejahatan. Padoh kondiri humbani hajahaton. Bapak Inang, dalam setiap pekerjaan pasti akan selalu ada hal yang potensi untuk membuat kita bertindak jahat. Dalam setiap pekerjaan apapun. Dalam situasi apapun, selalu ada hal yang membuat kita untuk bisa melakukan sebuah kejahatan. Dan hikmat untuk keselamatan diri sendiri, jauhilah kejahatan. Karena apa? Begitu banyak orang yang sebenarnya mendekatkan diri kepada kejahatan dan ingin mencoba-coba melakukan kejahatan dan akhirnya jatuh dalam kejahatan secara sadar atau tidak sadar dalam hidupnya. Jauhilah kejahatan. Usukun mahita lobe pasal padoh kon hajahatan non. Bapak Inang, ijado na lebih mana lebih susah? Coba ya pertanyaan deh. Ijado lebih susah. Makorjahon nama dia atau makorjahon nama sang? Melakukan yang baik atau melakukan yang jahat? Mana lebih susah? Baik, susah. Pertanyaannya, mana lebih susah? Melakukan kebaikan atau melakukan kejahatan? Kebaikan susah. Lebih susah. Oke, saya contohkan. Kalau kebaikan itu sesuai dengan perintah Tuhan lah contohnya ya. Jangan ini, jangan ini. Kita ambil contoh membunuh. Membunuh itu melakukan kejahatan ya, seperti si Sambo kan? Melakukan kejahatan itu kan, membunuh. Itu mana lebih mudah, melakukan kejahatan atau kebaikan? Contohnya dalam kasus membunuh. Mana lebih susah? Membunuh atau tidak membunuh? Tidak membunuh, tidak membunuh lah. Mana lebih susah, membunuh atau tidak membunuh? Tidak membunuh. Jelas ya? Yang paling susah itu membunuh. Yang paling gampang itu tidak membunuh. Jelas. Jangan berzina. Mana lebih susah, berzina atau tidak berzina? Boripe tergantung. Saya bayangkanlah situasinya seperti ini. Kalau saya laki-laki sudah berkeluarga memiliki istri, susah untuk berzina. Kenapa? Berbohong memang iya, tapi minimal handphone saya ini harus saya jaga sekali 24 jam supaya tidak ketahuan oleh istri kan seperti itu. Kalau saya mau melangkah pasti saya akan berpikir istri saya tahu nggak ini. Ada nggak? Kalau saya pergi ke tempat ini saya akan berpikir ada orang kenal saya nggak. Tandai dua nari tolang. Belum dilakukan itu doh sudah susah. Sudah susah kan? Sudah susah. Jadi berzinah itu contohnya mana lebih gampang, melakukan atau tidak melakukan? Tidak melakukan. Kembali ke pertanyaan saya awal, mana lebih susah? Hal ini kan hikmat yang pertama, menjauhi kejahatan. Mana lebih susah, melakukan yang baik atau melakukan kejahatan? Melakukan kejahatan yang paling susah ini. Melakukan kejahatan yang paling susah. Melakukan, kalau mencuri. Contohnya mencuri ini pun susah loh. Tahu ketahuan, lihat kiri kanan, muka belakang. Setelah dicuri, takut ada lagi. Terdamuk dulu nani, dong potong nani. Susah loh. Ini penekanannya ya. Jadi adong hikmat, jauhilah kejahatan. Sebenarnya ini perkara yang sangat mudah kita lakukan. Karena orang yang menjauhi kejahatan itu disebutkan memelihara nyawanya. Siapa yang jauh-jauh dari kejahatan, hidupnya akan damai. Hidupnya akan tenang. Amin. Yang kedua, hikmat yang berkaitan dengan hubungan dengan sesama. Apakah itu? Di sini disebutkan ayat 19. Ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini ada sifat yang tidak benarin. Congkak dan tinggi hati atau orang yang sombong. Suku manusia enak nggak berkawan dengan orang yang sombong? Orang sombong ini seperti Ahadon. Ini orang yang menganggap dirinya lebih. Menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Lebihnya dalam hal apa? Biasanya gini. Mungkin dia menganggap lebih pintar. Itu satu. Pokoknya lebih lah. Lebih kaya. Lebih cantik. Lebihlah dari orang. Dia memposisikan ibarat gunung di atas meja. Dia di atas dan dia melihat orang sekelilingnya itu kecil.
kecil. Tapi jangan lupa, bagaimana ke orang yang di bawah melihat dia yang di atas? Bagaimana kita melihat orang yang di atas gunung? Kecil. Kan seperti itu kan? Kan sonaido. Seperti itulah. Dalam hubungan kita dengan sesama, congkak tinggi hati, kita nggak suka lah. Ayahu magak ni si lebih konot tegak anak. Kita lebih kaya, aduh, iya atas ta, mertahu dayok tambah nih, artanya, kan aduh kan? Usai. Artinya ini hikmat dalam sebuah relasi dengan hasoman. Enggak usahlah tinggi-tinggi hati, enggak usahlah congkak-congkak. Apa yang kita miliki ini toh juga tidak akan menjadi milik kita selamanya. Tapi rendah hatilah, marturuh ni uhurma. Dan hikmat napa tuluhon ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ini ayat terakhir, ayat yang ke-20. Ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Halak na marimbagas kun hata dapotan na madiar. Ya, anjah martuah do halak na marhatengeran bani Jehovah. Ya. Ini dia firman yang paling tinggi. Hikmat. Memperhatikan firman. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang berhikmat, kita memiliki sebuah kerenduan di sini disebutkan memperhatikan firman. Memperhatikan ini termasuk juga dalam kategori marimbagaskon dan makorzahon. Memperhatikan dan melaksanakan. Seperti itu. Jadi kehidupan kita ini juga berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan. Hatani ne bataon sebagai hal yang sangat penting. Termasuklah mungkin ya dalam konteks pertongguan tabai panorangon, kita bawa Bibel, kita mendengarkan firman Tuhan, kita perhatikan firman ini, 1-2 mungkin ada kena di hati kita bawa, dan firman itulah yang menjadi hal yang sangat kita perlukan. Kalau enggak, untuk apa Nesiam susah-susah bawa anak-anak Nesiam? Kan hal ini dong juga suruh Nesiam, anak-anak ini juga mau dididik ini untuk dengarkan firman. Mungkin mereka saat ini enggak ngerti, tapi Roh Kudus bisa bekerja. Firman Tuhan itu mereka dengarkan, mereka mungkin tidak mengerti, tapi bisa bekerja dalam kehidupan mereka. Itulah firman Tuhan itu. Dan berbahagialah, berhikmat manusia yang bawa anak-anak ini ikut persekutuan, halai dong duge, nang ibon, ribut desain ini kan, nang paling mengganggu, nggak apa-apa. Seperti itulah proses itu. Itulah salah satu hikmat itu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan secara pribadi saya juga mau sampaikan pengalaman tanok kenai heganupan dan juga secara khusus balin samtun rumah hijau. Perjalanan kehidupan kita begitu banyak perkara yang membuat kita bertanya kemana arah tujuan kita, bagaimana nanti ini, bagaimana nanti itu. Kita membutuhkan sebuah hikmat untuk mampu menjelaskan itu. Termasuk juga ya keluarga Nabi di rumah ini. Ya. Ada walaupun agak guyon tadi, walaupun ada seperti guyon, udah tua masih SD kelas 3, tapi kita percaya loh, mungkin nggak tahu lah ya di dalam hati ibu bagaimana nanti ini bapak sudah tua, ini anak 3, ini paling apa, bagaimana nanti seperti ini bisa mungkin seperti itu. Nggak mampu kita jelaskan ibu kehidupan ini, tetapi hikmat yang daripada Tuhan ini bisa menjelaskan itu. Bisa menjelaskan walaupun mungkin seperti itu yang kita lihat, kan kita hanya mampu melihat sepanjang kita bisa lihat, tapi iman itu mampu menjelaskan, mampu menyatakan bahwa apa yang saya khawatirkan mungkin tidak akan terjadi, apa yang saya mungkin pikirkan belum tentu terjadi. Itulah hikmat yang membantu kita saat ini kita mengerti perjalanan kehidupan kita. Jadi berbahagialah kita yang bisa belajar hikmat pada saat ini. Hikmat untuk diri sendiri dan juga untuk dalam relasi kepada orang lain, terlebih hikmat kepada Tuhan kita. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman, hikmat yang daripada Tuhan pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Sungguh ya Tuhan, kebenaran firman-Mu ini menjadi sebuah penyemangat, sebuah motivasi dalam kehidupan kami. Kami perhadapkan dengan perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Benar Tuhan, kehidupan yang kami jalani dulu, sekarang, dan mungkin yang akan datang. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang kami alami, yang kami tidak mengerti. Dan di dalam peristiwa itu kami bertanya,
bagaimanakah ujung, bagaimanakah nanti akhir dari semua yang kami jalani ini. Tetapi ya Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu saat ini, Engkau mengajarkan kami agar kami memperoleh hikmat yang daripadamu, yang dimulai dengan takut akan Engkau. Karena hikmat itulah yang mengajari kami bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus memutuskan, bagaimana kami harus memilih, bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini. Kami percaya hikmat itu Tuhan adalah sesuatu yang kami terima pada saat ini. Sehingga dengan hikmat yang daripadamu, kami bisa selamat, aman dalam kehidupan ini. Dengan hikmat yang daripadamu, kami bisa semakin bertumbuh dalam kehidupan ini. Ajari kami Tuhan. Kami adalah ciptaan-Mu yang Engkau ciptakan, yang Engkau muliakan, yang Engkau sudah rencanakan memiliki sebuah rancangan yang penuh damai sejahtera. Itu juga ingin kami amini dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hikmat yang daripadamu memberikan sebuah peneguhan kepada kami, agar kehidupan-kehidupan kami yang berat, kehidupan-kehidupan kami yang sulit, kehidupan-kehidupan yang masih penuh misteri rahasia dalam hidup kami bisa jalani itu dengan hikmat yang daripadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menunding kita Subhani Haleluya nomor 10 tolu ayat sada dan Subhani ayat tolu. Kalau saya menunding masuk kita tonggo tuan rumah. Saya jolong hantamanmu, saya toguan, rosilo taposaku, parorota, narong
terus kami tonggolan mahitin anakmu Tuhan Yesus Kristus ya. Amin. Sambil mandalan galangan, manunjung kita Bani Haleluya nomor 165. Nomor 165 ayat sada das subani ayat 4. No malo jada gingkon si hol pit pit matangkon oh Bapa panonggormu naman jalon dongo edwa sasa kama maganu No malo jada gingkon si hol pit pit matangkon oh Bapa panonggormu naman jaga Nalako menutup dari kita responsoria na share bani Indonesia. Kuria na hinaholongan hataon hitama pangakuanta. Hatamu dorigapan bani nakeku anja panondang bani dalanku. Hasa sianmu dohu bain pusakaku sadokah ni dokahni. Anjasem anjay manir pangau husiamun barang husia pilo. Bamudo hamjahoba hata haguluhan. Buka dohu melarang perjalanan aturanmu. Mandopak kon Jahoba do haluahon batta. Andos kon hita magalanganta huban ni bata martonggo mahita. Ang Tuhan ni bata parholong ate anjaha paridok ni hurbagal. Puji-pujian apa terima kasih ma sumbah konon nami hubamu. Halain do maondos hatamu ben nami. Sai pargoy hamma hanay memandalan kon in bani guluh nami siganup hari. Sai pasu-pasu hamma ganup juak-juakmu. Nagabi perhatianmu pada skon hatamu bani haganup jolma. Jaluan jaha pasu-pasu hamma galangan sinumbah konon nami on. Laho manupaki horja ikuriamu. Aselambin rarat hatamuin. Paingat hamma homaha nami pasal tanggung jawab nami. Di tongah-tongah ni kuriamu. Sonai huma keluarga pakon masyarakat pe. Ibagas boran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Tol hamma galangan pakon tonggo nami on. Amen. Riak may tamar tonggo marhite tonggo nenejar kon ni Tuhan Yesus hubatta. Hamba ko namin di atas sa inopasing maluranmu, sa iyong maharajamu, sa umaro silog mo inagulungan sa mga di atas. Dariya kami namin sa dalawang naguluhan na riyali, sa sakama sa naman sa mga pansap namin, palilusan niya sa mga nagulungan sa kapakanan. Ulang naman namin kaya ang pagkatuan, kaluwakan naman namin ba ni Pangago, ay habis maharajaw, ako naguguhon, atas pangalaman sa lupa hidupan.
Jalo na siyama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatatta. Hidup ni hur ni Tuhan ta Jesus Kristus. Bakon holong ni ati ni bata bapa. Apa parsoren to ni napasing mamakasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mahubat haganupan. Oras.